Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari nama Azadi Alkansa, Jonathan Koryanto, Sultan Akmal Bani Kurniawan, Muhammad Sinan Mustafa Parati, dan Husain Ridwan Hakim. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Internet of Things pada Education Business Model. Education Business Model di bidang pendidikan IoT memiliki peran yang penting untuk membantu organisasi dalam memantau dan mengontrol aktivitas pendidikan. Seperti beberapa kegiatan yakni untuk mengontrol pintu masuk dan keluar, memantau akses di perpustakaan, dan membantu memantau kehadiran mahasiswa dan staf. Penerapan IoT pada pendidikan tinggi juga bisa dikembangkan untuk beberapa manfaat seperti pada penghematan energi, pengecekan kesehatan, administrasi, bahkan dapat mengubah bisnis model yang ada di pendidikan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya, seperti yang kita ketahui, internet semakin berkembang dengan adanya konektivitas pada sebuah device. Hal ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi menggunakan radio frequency identification dan sensor yang disebut Internet of Things. Dalam hal ini, Internet of Things merupakan perkembangan pada revolusi teknologi di bidang industrial. Adanya Internet of Things sendiri dapat memberi kontribusi yang besar pada sebuah pembangunan seperti smart cities, smart environment, smart governance, dan smart education. Sedangkan smart city sendiri merupakan atau yang kita bisa sebut dengan kota pintar, merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan. Lalu selanjutnya ada smart environment, di mana atau yang bisa kita sebut dengan lingkungan pintar, yang artinya lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, lingkungan yang bersih dan tertata, dan ruang terbuka hijau yang representatif. Lalu yang selanjutnya, smart governance, yaitu tata kelola pemerintah yang cerdas adalah salah satu bagian dari terwujudnya smart city. Lalu yang selanjutnya ada smart education, merupakan sistem pendidikan yang lincah, adaptif, dan efisien karena mampu memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Dan yang selanjutnya adalah model bisnis. Apa sih model bisnis itu? Model bisnis adalah perangkat konseptual untuk menunjang pemahaman tentang sebuah perusahaan yang melakukan bisnis dan digunakan pula sebagai analisa, pembanding, penilaian kerja, inovasi, serta komunikasi. Selanjutnya, ada tujuan dari bisnis. Tujuan dari bisnis model adalah untuk mengembangkan, memetakan, dan memperkuat strategi bisnis pada sebuah organisasi. Seperti Muhammad Hamsal 2016. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia menggunakan Internet of Things sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja belajar, mengajar, serta aktivitas di lingkungan perguruan tinggi. Studi ini akan berfokus pada penerapan IoT di perguruan tinggi. Namun, masih banyak perguruan tinggi dengan kesadaran yang rendah menerapkan IoT sebagai teknologi yang dapat meningkatkan bisnis model organisasi pendidikan. Next. Selanjutnya, ada model bisnis. Adalah perangkat konseptual untuk menunjang pemahaman tentang sebuah perusahaan yang melakukan bisnis dan digunakan pula sebagai analisa, pembanding, penilaian kerja, motivasi, serta komunikasi. Business Canvas terdiri atas 9 blok, yaitu Value Proposition, Channels, Customer Relationship, Customer Segment, Revenue, Stream, Key Activities, Key Resource, Key Partnership, yang akan membantu dalam pengembangan model bisnis untuk merancang sebuah kerangka kerja model bisnis aplikasi IoT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini salah satu solusi yang disediakan IoT dalam kerangka model bisnisnya
yang sudah dijelaskan tadi, yaitu value proposition. Jadi ada value proposition, kita mengenal customer feedback itu terhadap produk yang dihasilkan. Nah, dengan sistem ini, kalau di dalam kampus kita bisa pakai misalnya untuk feedback dari mahasiswa gitu terhadap pelayanan yang diberikan, atau dari staff dan dosen feedback terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, ini akan menghasilkan sistem yang lebih baik dan juga smart campus yang terhubung dengan IoT. Selain itu, IoT juga bisa menghubungkan alat-alat begitu, sehingga kita juga bisa menciptakan green campus gitu, yang kampus ramah lingkungan dan juga mempunyai efisiensi energi yang tinggi dan tidak merusak lingkungan. Salah satunya misalnya kita bisa lihat dalam pengurangan penggunaan kertas, karena semuanya sudah terhubung oleh jaringan IoT, dan juga di contoh lainnya kita bisa lihat di administrasi kampus begitu. Next. Inilah akhir dari presentasi kami. Diharapkan ada sesuatu yang bisa ditangkap dari presentasi ini. Kekurangannya akan kami tingkatkan kemudian hari. Terima kasih.